Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh, dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran ya. Dan juga kita coba ungkap sedikit kandungan dari apa yang kita bacakan. Salawat dan salam tidak lupa kita pun sanjungkan bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarganya, para sahabat dan juga pengikutnya sampai akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita lanjutkan tilawah kita mulai dari ayat 29 aja ya, 29. 29. An-Nisa 29. Awali dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum. Nah, kita kembali ke ayat 29. Ayat 29 ya, ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya sebetulnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya ayyuha, ya hai atau ya wahai, ya ayyuha wahai alladzina orang-orang yang amanu telah beriman. Mereka beriman. La ta'kulu, la tidak boleh atau jangan. Ta'kulu kalian saling memakan. La ta'kulu jangan saling memakan. Amwalakum, amwal ya. Amwal itu jamak, jadi harta-harta ya. Amwalakum harta kalian. Bainakum diantara atau sesama kalian.
bil batil bi dengan al batili dengan batil, illa kecuali antakuna ya, bahwa takuna itu adalah tijaratan dengan jalan perniagaan ya. Antarodin an dengan tarodin kerelaan ataupun ridho ya, minkum di antara kalian. Wala taqtulu dan janganlah, wala taqtulu wala dan jangan taqtulu kalian membunuh anfusakum diri kalian. Inna sesungguhnya Allah kana bahwa Allah itu bikum dengan kalian itu atau kepada kalian itu rahiman ya, maha penyayang. Ayat 29 secara keseluruhan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil ataupun tidak benar, kecuali dalam keadaan atau kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, karena sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Kita kembali sedikit untuk ayat sebelumnya ya, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat sebelumnya menyampaikan, menetapkan beberapa larangan ya, hubungannya dengan memenuhi kebutuhan syahwat ya, bahwa Allah memberikan jalan keluar bagi makhluknya, bagi umatnya dalam memenuhi syahwat biologis, yaitu dengan cara menikah. Selain itu adalah perbuatan zina ya. Dan tidak semua diperbolehkan untuk dinikahi ya. Ada beberapa yang tidak boleh ataupun dilarang oleh Allah untuk menikahinya ya, sebagaimana telah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat ini semuanya itu di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jalan keluar ya dari berbagai macam keperluan makhluknya ya. Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum ya, wa khuliqal insan dha'ifa. Karena Allah itu senantiasa hendak memberikan keringanan kepadamu ya. Karena Allah tahu bahwa manusia itu dha'ifan, dalam keadaan lemah ya, memiliki sifat lemah. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya ya, di mana kita selaku manusia ya memerlukan berbagai macam kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan kebutuhan materi, nah, di sini Allah memberikan jalan keluar dengan jalan perdagangan. Wahai orang-orang yang beriman, di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru, mengingatkan, memanggil kepada kita ya selaku orang yang beriman, di mana dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tidak boleh di antara kita itu ya dalam hal memperoleh harta dengan jalan yang batil, dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariah ya, maupun oleh perundang-undangan yang lain, kecuali di sini ya dengan jalan tijarah. Allah senantiasa memberikan solusi ya, begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung ayat ini, sesungguhnya Allah pada kalian itu begitu rahimah ya, sangat-sangat penyayang. Ada larangan, ada juga solusinya ya.
Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluarnya ya, yaitu dengan cara tijarah, dengan cara jual beli ya, dengan salah satu syaratnya di mana antaradin minkum ya, dengan kerelaan, dengan suka sama suka ya, diantarkan dalam hal jual belinya itu ya, tidak ada paksaan, tidak ada unsur penipuan ya, tidak ada unsur gharar ya. Semuanya begitu mesti terbuka ya di dalam hal jual beli. Tidak boleh kita ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli dengan cara menipu ya. Tapi kalau dengan jalan terbuka, dengan suka sama suka, berapapun nilai margin yang diperoleh itu menjadi halal ya. Tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusakum. Dan di sini pun Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan dan sekaligus melarang, di mana tidak boleh Allah mengharamkan membunuh ya anfusakum, diri kalian, bunuh diri ataupun membunuh orang lain ya, itu tidak boleh. Wala taqtulu anfusakum. Dulu di zaman Rasul ada peristiwa yang tidak tahan terhadap ujian sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan makan racun ya. Sehingga Rasul mengingatkan kepada sahabat bahwa orang yang membunuh diri dengan minum racun, di mana nanti racunnya itu di akhirat akan diminumkan ya, teguk demi teguk gitu ya, seperti itu. Dan Allah akan mengharamkan dia itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri itu bukan menyelesaikan masalah sebenarnya ya, tapi membuka masalah baik bagi dirinya ya, maupun bagi keluarga yang ditinggal, itu jadi masalah juga. Tentu saja bagi dirinya dalam hal dunia udah selesai sebenarnya, tapi kita yang mengimani ada kehidupan di akhirat itu belum selesai sampai di situ. Di mana tadi Rasul mengingatkannya kepada sahabatnya, kepada umatnya. Di apapun permasalahan yang menimpa diri kita ya, tidak boleh sama sekali Allah mengharamkan di sini, melarang ya, jangan sampai mengakhiri hidup kita. Di beberapa negara timur jauh gitu ya, itu menjadi tren ketika dia gagal dalam satu permasalahan, naik ke bukit, naik ke gunung, kemudian dalam ketinggian tertentu dia menjatuhkan diri, itu ada seperti itu. Atau di negara lainnya melakukan harakiri ya, bunuh diri seperti itu. Ini sebenarnya tidak boleh ya, seperti itu. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya, bahwa Allah tidak memberikan ujian terhadap seseorang itu yang melebihi kemampuan dirinya. Jangan sampai berakhir di tiang gantung ya, dia menggantung diri dengan sarungnya, ada seperti itu. Ada yang menenggelamkan diri, menceburkan diri ke sungai gitu. Atau menabrakkan diri ke kereta juga masalah ya, ada seperti itu. Kita jangan sampai berakhir seperti itu. Jadi di ayat ini ada dua larangan ya, di mana kita tidak boleh melakukan di dalam transaksi bisnis dengan cara batil ya. Yang kedua, tidak boleh mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. Innallaha kana bikum rahiman, sesungguhnya Allah dia itu keadaannya adalah terhadap kalian sangat-sangat baik, sangat-sangat penyayang. Jangan sampai mengakhiri hidup kita ya dengan cara bunuh diri ataupun membunuh orang lain ya, membunuh orang lain. Wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi naran. Wa man, dan barang siapa, wa dan man siapa, wa man barang siapa
yaf'al, ia berbuat, melakukan, zalika yang demikian itu, udwanan, ya. Udwanan melanggar hak, ya. Wazulman dan berbuat aniaya, fasaufa maka akan, nuslihi kami masukkan, ya, naron kepada neraka, ya. Di sini barang siapa kata Allah yang berbuat demikian, ya, contohnya di atas yaitu melakukan transaksi dengan batil dan juga bunuh diri ataupun membunuh orang lain, salah contohnya, maka fasaufa nuslihi naron, maka ancamannya itu Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan keadaan demikian itu 'alallahi bagi Allah, yasira, ya, yasiran begitu mudah, ya, mudah. Untuk itu di ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, ya. In tajtanibu, jika kalian menjauhi, ya. Jika tajtanibu kalian menjauhi, kabair, jama' dari kabir, ya, kabair jadi dosa-dosa besar, kabair dosa-dosa besar, matun hauna kalian yang telah dilarang atas kalian, nukafir maka akan menghapus, ya, ankum dari kalian, sayyiatikum kesalahan-kesalahan kalian, wa nudkhilkum dan kami kata Allah akan memasukkan kalian mudkhalan kepada tempat masuknya, kariman yang terpuji, ya. Dalam hal ini adalah surga, gitu, ya. Jadi bagi siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, diantaranya yang sudah disebutkan di atas, ya, memperoleh harta dengan cara batil, baik itu dengan cara mencuri, kemudian cara riba, ya, kemudian dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah, itu termasuk dosa besar, dan juga membunuh diri dan juga membunuh orang lain. Nah, itu termasuk dosa-dosa besar. Menurut Ibnu Abbas itu ada sekitar 70 dosa besar, gitu, ya. Ini apabila kita mampu menghindari dosa-dosa besar. Nah, di sini di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahanmu, gitu, ya. Ya, ada hikmah di balik itu, akan menghapus kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa kecil, itu, ya, di antara kamu, dan akan memasukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga, ya, mudkhalan karima. Nah, ini pahala, ya, bagi siapa yang begitu mampu menjaga dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghadiahi dengan hadiah yang begitu mulia, ya, mudkhalan karima, yaitu satu tempat di akhirat, yaitu surga Jannatun Naim. Masyaallah, ya. Dihadirin rahimakumullah, dari ketiga ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, larangan-larangan dan juga jalan keluar, ya, untuk menghindari larangan tersebut, dan juga ancaman bagi siapa yang melakukannya.
dan Allah memberikan berita gembira bagi siapa yang mampu untuk menjauhinya. Ya, demikian dari Allah yang disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat menjauhi dosa-dosa besar. Ya, bahkan tentu saja dosa-dosa kecil ya, karena tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berulang akhirnya menjadi dosa besar juga. Ya, maka hadirin rahimakumullah, perbanyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya, memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.